Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 adalah pekan biasa yang keempat. Bersama saya, Anton Trianto dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya, mengajak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus, di mana Tuhan mengutus para murid untuk pergi berdua-dua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, utuslah kami untuk melayani-Mu, untuk mewartakan kabar sukacita dan menyerukan pertobatan. Bimbing dan tuntunlah kami selalu ya Tuhan, agar hanya dalam nama-Mu kami mewartakan kabar sukacita dan menyerukan pertobatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali sebagai umat Tuhan untuk kita menyadari bahwa bukan suatu kebetulan kita berada di tempat kita masing-masing dengan karya dan pelayanan kita masing-masing. Bahwa kita, seperti halnya para murid, kita adalah utusan Tuhan. Ingat bahwa kita pribadi demi pribadi adalah utusan Tuhan. Dan ketika kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita, untuk menyerukan pertobatan, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan memberikan kita teman, Tuhan memberikan pasangan hidup, Tuhan memberikan anak-anak yang harus kita besarkan dan kita dampingi. Tuhan memberikan sahabat-sahabat kepada kita. Kalau dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan mengutus murid untuk pergi berdua-dua. Seperti halnya Tuhan
tidak membiarkan kita hidup sendiri. Dalam kehidupan di zaman modern ini, ada dua hal yang menjadi gejala secara umum. Manusia akan cenderung egois dan materialistis. Ego, semua aku, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan orang lain. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, tak seorang pun bisa hidup tanpa orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kita tidak sendirian. Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang baik kepada kita, bahkan orang-orang jahat yang semakin meneguhkan kita. Supaya apa? Supaya dikala kita jatuh, supaya dikala kita sedang sedih, supaya dikala kita sedang kelelahan, ada saudara, ada sahabat, ada keluarga yang membangkitkan kita dan memberikan kita penghiburan, memberikan kita penguatan. Pun demikian, kita juga tidak boleh egois, supaya kita pun juga memperhatikan kepada orang lain. Seperti halnya murid-murid Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan. Kita pun diminta diajak oleh Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sakit, mengunjungi, menguatkan, mendoakan, agar saudara-saudara kita yang sakit ini memiliki teman dan kita hadir sebagai utusan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar meski hidup kita memerlukan harta, tetapi dalam perikop pada hari ini yang kita dengar, Tuhan mengingatkan kembali bukan semata-mata hidup kita beralaskan kepada harta, bertumpu kepada harta. Harta yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bekal bagi kita untuk menyelamatkan orang lain dan terlebih untuk melakukan pertobatan. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia modern seperti saat ini, kita wajib menyadari supaya kita tidak individualistis, egois, dan materialistis, tetapi hidup terbuka untuk orang lain dan hidup untuk menyelamatkan orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh hari ini mendengarkan sabda-Mu. Kami bergembira karena Engkau masih percaya kepada kami untuk mengutus kami untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk sesama kami, terlebih untuk menyelamatkan orang-orang yang semakin jauh daripada-Mu. Dengan demikian, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.